Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Good Living. Setiap Rabu kita membahas topik seperti biasanya, topik-topik baru yang bisa membuka kesadaran baru lagi dan menambah tentunya kesadaran baru lagi, membuat kita menjadi lebih more greater lagi ya, Coach Fena ya. Selalu begitu setiap minggunya dan kalau bisa memang setiap hari ya kita ada kelahiran baru sebetulnya setiap hari itu ya. Salah satunya adalah kelahiran kesadaran yang memang selalu ada setiap hari. Nah, kali ini sesuatu yang topik ada di sekitar kita sebenarnya ya gitu ya. Yaitu tentang apakah kebahagiaan atau apakah uang itu adalah sumber dari kebahagiaan. Nah, ini sangat related banget di kehidupan kita sehari-hari dan itu banyak banget ya tidak disadari oleh kita semuanya. Nah, kita akan bahas dengan Coach Vena dan teman sama Mbak Intan dan teman-teman semuanya ya. Jadi nanti berkontribusi juga. Silakan Coach Vena. Iya, jadi pertanyaannya Coach Dani itu ditanyakan untuk kita semua, termasuk ketika Coach Dani tanya, saya juga bertanya sama diri saya sendiri. Gitu ya. Bukan secara logika gitu ya, tapi apa sih yang muncul? Nah, itu yang saya mau tanya. Jadi beberapa kita sering mengadakan tentang uang gitu juga Coach Dani ya, tapi tetap ada sesuatu yang muncul, lapisan-lapisan yang muncul. Itu lapisannya yang muncul pun kadang-kadang juga berbeda gitu ya. Mungkin kita tahu kekurangan, kayaknya nggak mungkin kalau nggak ada uang atau apapun. Tapi setiap kali ada muncul, ketika kita clearing, ada lagi lapisan yang muncul, mungkin sama, tapi energetiknya udah berbeda. Lapisannya juga mungkin udah berbeda. Jadi ketika Coach Dani tanya, saya juga tanya sama diri saya, oke, so apakah uang sumber kebahagiaan? Oke, ketika kita bilang langsung spontan, yes, bersediakah semuanya untuk dihancurkan, tidak diciptakan. Right, Papa Short Boys Beyond, yes. Kita merasa kalau punya uang baru bisa melakukan A, B, C, D gitu ya. Saya kemarin ketemu sama satu anak remaja gitu, satu anak remaja kayak aku, bukan remaja aja, aku masih remaja juga by the way. Iya, belum 500 tahun kok, tenang aja. Iya, saya masih remaja juga. Merasa bersalah kalau bilang anak remaja terus kita apa gitu ya. Terus dia mengatakan saya stuck, saya nggak tahu kayak gimana, saya stuck. Oke, terus dari gitu pertanyaan saya cuma bilang, kalau uang bukan masalah, kalau waktu bukan masalah, kalau usia bukan masalah, apa yang kamu mau pilih? Ya. Terus akhirnya baru dia bilang, oh iya, coach menjalankan ini gitu kan. Jadi karena beberapa hari, 3 hari terakhir ini saya mendapatkan WhatsApp dari ibu dan anak remaja, ada remaja yang ikut kelas saya, WhatsApp saya, karena pemilihan sekolah ternyata, jadi pada rame nanyain saya mau masuk kemana gitu kan, masuk kemana, coach kasih tahu saya masuk kemana, itu saya bingung saya mau masuk kemana katanya gitu, karena mami saya bingung saya masuk kemana, ditanyain ke saya juga bingung mau masuk kemana, kok saya masuknya baiknya kemana gitu. Nah terus sampai ada anak remaja yang dia bilang aku nggak tahu mau ngapain gitu. Ternyata dia sangat-sangat sayang sama orang tuanya. Jadi mungkin orang tuanya tanpa sadar bahwa kita nggak punya uang, kamu mesti hemat dan segala macam. Sampai dia ingin mendapatkan impiannya itu pun nggak berani ngomong. Jadi ketika ditanya sama orang tuanya mau kemana, nggak tahu. Nah kemarin dia ikut di kelas foundation. Aku cuma tanya kalau uang nggak ada masalah, kan udah dibongkarin semua tuh ya. Terus dia bilang gini, saya mau ke Inggris itu impian saya dari SMP. Padahal sebelumnya mau kemana nggak tahu, mau kemana sekolahnya apa nggak tahu, jurusannya apa nggak tahu gitu loh. Gitu ya. Jadi setelah dibongkarin selama 4 hari gitu foundation, selama 4 hari dibongkarin, terus kita tanya sama dia, oh aku punya cita-cita yang aku pikir udah nggak bakal mungkin gitu loh. Aku mau ke Inggris gitu. Terus begitu dia bilang dia mau ke Inggris, ternyata ada salah satu teman juga yang di sana. Begitu dia tahu anak ini mau ke sana dan mukanya langsung berbeda, sinarnya berbeda, suara intonasinya berbeda, cara ngomongnya berbeda, yang tadinya nggak bisa ngomong. Oke. Seberapa banyak, aku mau tanya sama teman-teman, seberapa banyak kita dipres oleh orang tua kita tanpa sadar ya, sehingga kita tidak memiliki pilihan lain. Ketika masih kecil mungkin kita dibilang, kita itu susah ya, gitu kan. Kamu harus hemat ya, gitu ya. Kita nggak punya uang gitu ya. Jadi, nah, oke, so semua yang masuk itu kan, secara
verbal ataupun unverbal, secara terucap nggak terucap, mungkin orang tua kita ribut sama pasangannya itu karena soal uang yang nggak cukup untuk biaya hidup kita, dia mengeluh atau apapun juga, and then itu terprogram dalam diri kita sampai kita no choice, tolong mau apa? Oke. Sama seperti itu kan. Jadi dia benar-benar sama sekali nggak ada. Terus aku bilang, hey, punya banyak cara loh. Aku dulu begitu aku pengen ke Amerika, aku benar-benar bisa mewujudkan ke Amerika. Aku bisa kerja dulu, kumpulin uang hanya buat beli tiket. Setelah beli tiket, aku cuma bilang sama, dan aku cari college, cari sekolah, dan cari segala macam sampai aku diterima. Aku cuma bilang sama mami, you kalau nggak punya uang, aku udah bisa beli tiket. Jadi aku udah semua alasan yang nggak mengizinkan aku pergi, aku udah bilang, aku udah bisa beli tiket sendiri, udah ada sekolahan yang terima aku, kamu tinggal bayarin 3 bulan pertama, selebihnya aku bisa bayar hidupku sendiri. Aku udah bilang gitu. Kalau mamiku bilang no gitu kan, tapi aku udah bilang aku bisa gitu kan. Dan ternyata itu akhirnya bisa gitu ya. Tapi seberapa banyak dari kita yang melihat anak-anak muda sekarang, dia terlalu care, terlalu peduli sampai dia bilang nggak mungkin. Itu terlalu peduli. Yes. Oke, bisa dijelasin nggak, Coach? Kenapa tuh? Tidak peduli. Karena kita mau menyusahkan orang. Oke. Nah, kan kita terlalu peduli, kita sayang sama orang tua kita nggak mau menyusahkan orang tua kita, and then sejak saat itu kita stop, kita merasa possibility nggak ada. Aku minta sesuatu, nanti aku akan nyusahin orang tua. So dia akan stop dia punya target apa yang dia inginkan, dia stop because dia think mereka pikir kita nggak punya uang. Jadi itu sebenarnya adalah kemampuan empat yang cukup tinggi. Saking tingginya dia mengubur gitu kan, tanpa sadar jadi melimit diri dia sendiri sampai nggak tahu aku mau kuliah apa, mau kerja apa, masuk jurusan apa, nggak tahu. Karena aku nggak mau repotin orang tua gitu. Itu kurang lebih yang kemarin ya. Jadi ada beberapa remaja tuh dua-duanya gitu. Yang satu adalah dia tidak berani untuk memutuskan, yang satu ngambil private session sama saya adalah dia takut mengecewakan orang tuanya karena orang tuanya bilang yang ini bagus, yang program yang ini bagus, sekolah yang ini bagus, dan dia tidak berani ngomong tidak, padahal dia ingin ini. Oke. Nah, so salah satu yang itu ya, Coach ya, salah satu yang menyusahkan itu buruk ya. Bukan, dari kita kan jarang banget atau sering banget dari diantara kita, dulu termasuk saya dulu itu Coach, sering banget untuk apa ya, tidak berani mengatakan no kan. Dan atau apa yang yes juga ya Dani lakukan atau Intan lakukan atau teman-teman lakukan ketika kamu melihat orang tua kamu merasa aku nggak mau nyusahin orang tua, terus apa yang kamu lakukan? Kalau saya ya itu sama Coach Vena, melampaui gitu. Jadi 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 selalu menciptakan atau mencari jalan. Mencari jalan. Iya. Exactly, mencari jalan gitu ya. Dulu kalau orang tua saya bilang, "Mi, aku mau suka buku novel gitu. Aku suka buku 5 sekawan segala macam." Ketahuan ya usia kita. Kan tadi aku baru bilang remaja. Bukan kita, Coach Vena maksudnya, bukan saya. Jadi aku suka beli novel itu kan, kayak novel 5 sekawan, terus novel macam-macam gitu kan. Dan orang tuaku say no untuk novel. Padahal aku suka banget. Nah, yang aku lakukan adalah ketika dia say no, yang aku lakukan uang jajan, uang transport, uang segala macam saya keep. Saya lebih baik jalan kaki atau saya cari transport yang paling murah ke sekolahan saya. Sorry untuk adik saya karena adik saya jadi ikut-ikutan sama saya. Ini kasih buat apa? Saya kasih yang murah gitu kan. Yuk kita naik yang murah aja gitu kan. Biar ada sisanya gitu kan. Uang dia uang apa aku kumpulin, aku beliin novel, aku beliin segala yang aku suka. Jadi aku terbiasa untuk tidak begitu ditolak, aku terbiasa untuk mencari jalan karena aku suka. Gitu kan. Kita selalu mencari jalan karena kita suka gitu ya. Jadi nggak heran ketika Ryan bilang Vena always find around. Gitu. Vena selalu mencari jalan di mana orang nggak ada, dia bisa gitu loh. Oke, so yes, and then kemudian lagi SMA, saya juga baru ingat SMA itu saya suka bikinin skripsi. Jadi skripsi orang-orang yang kuliah-kuliah, kakak-kakaknya segala macam. Kalau nggak bisa, saya ketikin dan saya terimain jasa. Saya punya uang, saya sudah terbiasa gitu. Saya terbiasa untuk dalam tanda kutip saya terbiasa untuk tidak mau say no terhadap apapun yang mami saya atau papi saya katakan. Saya terbiasa untuk find around. Iya.
Yes, ya. Jadi dan ketika saya ketemu dengan remaja-remaja sekarang dan mereka langsung give up, dia bilang, wow, gitu kan, seberapa banyak tanpa sadar karena kita terlalu baik, kita terlalu sayang, kita tidak mau mengecewakan mereka, and then kita stop. Dan ketika aku find around bukan berarti aku mengecewakan mereka kan, saya happy, dia juga happy. Iya, iya. Nah itu Coach, memang pada saat-saat saya dan mungkin teman-teman juga, ketika memang ada keuangan yang mulai terganggu di situ ya, mulai kan muncul pikiran dan kekhawatiran akan sesuatu yang kita capai itu tidak bisa terpenuhi lah gitu ya kira-kira, dan terasa banget jadi heavy kan gitu kan, istilahnya jadi kayak seperti nggak bahagia gitu kan. Nah ini yang itu kenapa sih bisa terjadi Coach itu kan? Apakah akhirnya seolah-olah gitu ya kebahagiaan dan happy kita itu tuh jadinya ke situ gitu ya karena uang itu sendiri gitu. Kita menunggu gitu kan. Kalau aku punya uang, aku baru bahagia. Sedangkan aku senang dengan novelnya. Jadi nggak peduli apapun, aku akan create karena aku udah ngebayangin aku seneng. Aku di happy seneng. Jadi aku jalanin ke sekolah pun dengan seneng. Karena aku tahu aku dapatkan novel itu. Saat itu cuma itu. Jadi aku nggak ngerasa jalan itu susah, jalan ini begini. Nggak ada. Karena aku dalam state seneng. Aku tahu, aku kumpulin misalkan seminggu, aku udah dapet novel. Aku ngomong ini seneng gitu kan. Jadi aku tahu gitu apa yang aku lakukan. I'm dalam state happy, bukan dalam state kekurangan gitu. Jadi bukan dalam kondisi aku kekurangan, terus aku mesti nabung ya untuk ini. Enggak, karena aku udah saking senengnya gitu kan. Kalau beli buku ini, wah seneng banget gitu. Oke, ya mungkin di situ tadi. Kita tidak meletakkan uang dulu, baru punya uang berbahagia. Ya, karena gini Coach, relatifnya kan karena ketika akhirnya dari yang menurut kita itu uang itu jadi kurang ya untuk mendapatkannya itu, jadinya beberapa kebahagiaan itu bukan hanya dari uang kan, misalnya untuk mendapatkan rumah, untuk mendapatkan sesuatu jalan-jalan dan lain sebagainya lah. Mungkin kalau yang punya anak kan biaya sekolah dan lain sebagainya itu ya. Kan ini karena tidak karena tidak kurangnya uang itu akhirnya tidak ada punya pikiran tidak bisa mencapai hal itu semuanya. Nah itu gimana Coach? Yes, karena kita fungsinya dari kekurangan dan limitasi. Tapi kalau kamu tidak ada, maksudnya ketika kita tahu yang tadi, ketika kita tahu bahwa ketika kita punya buku itu rasanya gimana sih gitu kan. Nah, mungkin saat itu saya joy gitu kan, karena saya senang dengan baca buku dan saya sudah dalam state joy. Kalau misalkan sekarang bisa ditranslate, sehingga energi itu match. Walaupun saya nyimpan uang dan segala macam, saya nggak kerasa dan itu terjadi. Jadi ketika udah saya mau, pasti akan terrealisasi karena kayak belief system saya mungkin udah kuat ke sana. Oke. Gitu. Jadi salah satunya untuk istilahnya kalau keadaan seperti itu yang saya tadi gambarkan gitu ya. Berarti kita proyeksikan kepada apa yang kita capai dan happy dengan membayangkan mendapatkan itu ya gitu ya, dan itu kita menjalani apapun terjadi ya kita menjalani untuk mencapai sana gitu ya Coach. Yes, jadi bukan dari, kalau kita kan dari data nih, data kita misalkan kurang uang. Nah, ketika kita dari data masa lalu yang kurang uang, kemudian kita berpikir sekarang, and then kita memproyeksikan sekarang ini ke masa depan. Ya. Oke, so semua point of view, semua pengaruh, ya memang orang tua juga tidak menyadarin. Saya nggak menyalahkan orang tua karena orang tua juga dididik dari orang tuanya lagi. Di sini hanya menyadarin karena kita nggak mau menyalahkan juga, dan saya juga menyadarin kadang-kadang saya melimit anak saya. Jadi ketika kita memikirkan dari masa lalu, kita berpikir kurang, itu kan dari kemarin kan, atau 1 jam yang lalu, berarti itu dari data masa lalu. Ketika kita berpikir sekarang bahwa kayaknya saya nggak dapat, berarti kan dari masa lalu kan. Kayaknya saya kurang uang, berarti kan dari data kemarin. Ya. Dan data kemarin kamu pakai buat sekarang untuk ke masa depan. Ya, betul. Hingga kamu memproyeksikan rasa takut ke masa depan, memproyeksikan nggak punya uang dari saat masa lalu ke sekarang, terus ke masa depan, gitu. Nah, bagaimana jika kita mengambil dari masa depan, dari future, yang tadi saya bilang kalau saya udah pegang buku itu saya kayaknya seneng banget gitu, dan saya udah ambil dibawa ke sekarang, dan saya akan melakukan apapun untuk mendapatkan itu.
apapun. Jadi di situ ya kita determinasinya di situ ya. Yes. Saya sudah membawa joy-nya, happy-nya, dan saya melakukan apapun untuk mendapatkan buku ini no matter what. Mau jalan kaki kayak, mau ngajajan kayak, mau segala macam. Sudah terlalu senengnya gitu dengan buku itu. Bayangin, buku doang. Tapi saking happy-nya gitu punya buku. Oke. Dan ya, yes. Jadi ini yang dibilang selaras karena kamu joy kan, happy. Dan energi itulah yang masuk ke sekarang untuk kita ciptakan ke masa depan. Jadi bukan dari energi masa lalu, pikiran masa lalu. Kita uangnya bukan apapun, tapi perasaan joy-nya kamu sudah memiliki itu. Memilikinya bentuknya apa, saya nggak tahu. Nah, itulah dibawa ke saat ini untuk ke future. Kayak waktu itu saya pernah ngebayangin, oke, I would like to have one car, gitu kan. Saya pengen punya satu mobil lagi. Ketika saya pengen punya mobil lagi, saya cuma bayangin, oke, rasanya mobil itu seperti apa ketika saya kendarain. Jadi ketika saya naik mobil itu rasanya seperti apa saya di dalam mobil itu, gitu ya. And then, jadi waktu itu saya ngeliat mobil Expanders yang matanya tuh bagus gitu, lucu gitu kan. Saya bilang, cute banget matanya gitu, bagus banget gitu ya. And then, how I feel ya ketika lagi duduk di situ ya. Terus saya ngerasain, wow, asik ya gitu, kayaknya seru gitu kan duduk di situ dan segala macam expand, sudah. Dan saya tidak, akhirnya saya cuma melihat, kalau ada, saya bolak-balik cuma ngeliat Google aja harganya dan segala macam, bolak-balik. And then tiba-tiba, ketika saya pulang dari mana ya? Ketika saya pulang dari, Desember, saya lupa. Kalau nggak salah saya pulang dari Jogja. Yes, ketika saya pulang dari Jogja, di rumah sudah ada Alphard. Oh iya, iya. Ya kan, and then, oke. Ketika saya duduk, this one. Oh, universe, you so kind. Aku bilang gitu. Dan aku nggak ada energi, nggak bakal mungkin, nggak bisa, dan segala macam gitu. Jadi, ini kan universe kasihkan kamu ketika what you feel. Saya juga nggak tahu, mungkin bisa lebih dibawa dari itu atau apa, tapi ketika di dalam itu resonasinya adalah oke. Nah, ketika kamu comfort dengan diri kamu, dengan tubuh kamu, kamu juga diberikan kemudahan untuk mendapatkan tempat-tempat yang membuat tubuh kamu nyaman. Iya. Oke, Coach. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ini sebenarnya sudah apa ya? Sudah punya gambaran ketika keadaan, ya tahulah kita keadaannya lagi merasa kurang gitu ya, secara ego sebenarnya ya, itu pandangannya seperti itu gitu ya. Nah, bagaimana melampauinya itu tadi Coach Vena sebenarnya udah punya jawaban sebetulnya. Tapi kalau saya lagi berduaan nih sama Coach Vena, pasti saya akan kejar gali lagi. Nah, tapi kan ini bukan sesi saya kan ya. Nah, silakan deh teman-teman membayangkan kondisi seperti itu, karena kan saya merasakan nih perceiving juga nih dari teman-teman. Tapi kan Coach dalam keadaan itu kadang-kadang masih ketarik-tarikan ya gitu ya. Masih pada keadaan yang masih punya ketidakpercayaan dirinya gitu ya, misalnya, atau kekhawatirannya lebih dominan dan lain sebagainya. Mungkin silakan tanya sama Coach Vena gitu ya. Gimana tuh cara ngelampauinnya? Pas Coach Dani bilang gitu, oke, so seberapa banyak, sorry ya, tadi Rika ada tanya, angkat tangan, so seberapa banyak dari kita hidup itu harus serius? Right, Papa Connect Bus dan terus bilang, usia saya segini, saya masa belum dapat apa-apa, will do this and create. Right, wrong with Bapak Connect Bus dan seberapa banyak kita membuat diri kita tuh sama dengan usia. Jadi usia begini nggak bisa ngapa-ngapain, usia begini nggak bisa ngapa-ngapain. So, apakah usia membatasi kamu? Apakah gender membatasi kamu? Everything that is will destroy and create. Right, wrong with Bapak Connect Bus Beyond. Oke. Ya, silakan. Dari baru Heidi ya. Iya, Vena, bentar. Aku mau tanya, jadi gini, pertanyaan pertamaku, kalau misalkan kita sama uang, tapi kita bertemu dengan keluarga atau orang tua yang pada akhirnya harus terus-menerus mengingatkan kita bahwa enggak, uang itu susah, kamu harus bisa menghargai, susah banget dicari, terus yang kayak gitu-gitulah. Itu yang pertama, maksudku, sementara aku udah dengan uang, tapi kadang-kadang lama-kelamaan jadi berasa kelimit nggak sih? Karena itu terus-terusan dimasukin, soalnya kita ketemu tiap hari kan. Yes. Oke, Rika.
kita nggak perlu meyakinkan orang. Semakin kita meyakinkan orang, orang juga akan semakin meyakinkan kita. Jadi energinya diakses adalah bukan to fight to some realita orang lain, bukan untuk melawan realita orang lain. Buat mereka, that's true. So buat kita, kamu yang memilih masuk dalam kelas akses, kamu yang memilih untuk mendengarkan, bukan untuk meyakinkan orang lain. Sekalipun itu anak saya. Oke, honoring pilihan orang lain, that's like honoring pilihan orang lain. Oke. Kita tidak perlu memaksa untuk memaksakan pikiran kita. Oke, dan hargain walaupun itu pikiran dia. Walaupun menurut kita nggak oke-nya itu begini, atau kita pengen dia lebih happy. No, sometimes orang-orang suka dalam penderitaan tapi tidak disadarin. Oke. Lalu kalau itu kaitannya dengan pasangan gimana Coach? Seandainya ternyata aku tapi ternyata pasanganku tidak, lalu akhirnya itu kan jadi kayak membawa masalah sendiri nggak sih dalam hubungan, sementara kebetulan kita lagi merencanakan untuk pernikahan, itu agak-agak deg-degan ya, salah pilih apa enggak? Yang kayak gitu-gitu lagi. Sorry, so truth. Apakah kamu sudah tahu heavy atau light bersama dengan dia? Heavy. Oke, so kalau kamu heavy. Tapi kalau udah heavy, kadang-kadang orang tutup mata. One day mungkin dia berubah. One day mungkin karena cinta, atas nama cinta, mungkin dia bisa berkorban untuk aku. One day. Oke. Nggak enak ya dengernya. Enak, bikin galau soalnya. udah mendekati hari H ini kayak begini. Sorry. Ya, tapi it's like hidup itu nggak ada yang salah, Rika. Oke, hidup itu nggak salah. Even kamu tahu heavy pun kayak jalanan, kamu tahu jalanan tol, ada yang jalanan yang macet, ada yang enggak, and then kamu mau menikmatin yang macet, itu juga oke. Jadi there is nothing wrong. Oke, hanya what's your purpose gitu kan? Thank you Kak Intan. Ya, supaya dia dapat point of view baru kan? Ya, dan mungkin kamu yang create lebih banyak uang sehingga kamu bilang sit, and then dia duduk. Jadi kamu nggak berharap dari dia, kamu yang punya banyak uang, duduk di rumah jaga anak ya, gitu. Tuker. Lah, sometimes orang suka juga kan kayak gitu. Terus laki-lakinya bilang, oke lah mami, aku di dapur, mami cari uang yang banyak ya. It's okay juga jika that is fun for you, gitu kan? Kan ada wanita juga yang, aku nggak mau diatur, aku mau bisnis, aku mau gini, kamu duduk di rumah aja jagain anak, dan suaminya senang masak gitu kan? Ya udah bikin catering aja ya, kamu bikin catering aja di rumah buat ngurusin anak. Nggak ada yang salah. Oke, so itu adalah kesepakatan di awal dulu yang kamu tahu dan jelas. Sebagai seorang wanita, apa yang kamu suka gitu kan, dan apa yang kamu suka dari pria, dan apakah pria itu akan melarang kamu karena kamu suka dengan uang misalkan. Ini sih dibuka rasanya ya. Dibacain ini rasanya. Well, banyak orang yang berpura-pura nggak suka dengan uang, tapi begitu nggak ada uang nggak bisa perawatan. Pensil alis saja juga belanja beli. Semangat Rika katanya gitu. Jadi I love money. Dan kamu ngomong terus terang sama pasangan kamu, saya suka dengan uang, gitu kan? I would like to create more, bukan hanya untuk diriku, tapi aku bisa berkontribusi lebih banyak. Mungkin aku bisa bikin sekolahan, mungkin aku bisa bikin segala sesuatu. Tapi dengan uang itu aku juga bisa membantu, gitu kan, mensupport aku dalam menciptakan yang lebih besar. Gitu. Jadi kamu get big pictures-nya dan kamu ngomong sama pasangan, apakah kamu mengizinkan, gitu kan? Kalau saya juga create. Oke. Uang ekspektasi kamu kalau pasangan kamu akan berubah atau demi cinta akan mengorbankan semuanya untuk kamu. Karena ketika kamu memiliki ekspektasi seperti itu, kamu sudah membunuh relasi itu sendiri. Karena tanpa sadar kamu sudah menjudge dia, dan berharap dia berubah. Berarti kan dia tidak akan lagi menjadi diri dia.
Dan kemudian ketika dia mengorbankan diri demi kamu, terus akhirnya dia juga menuntut kamu harus mengorbankan diri kamu demi dia. Yang terjadi adalah relasi saling mengorbankan, bukan saling meng-create. Ya, iya sih. Betul. Lebih heavy ya jadinya ya. Baiklah, Coach. Coach Pena, Ya. Terima kasih. ya, Ya. seperti Intan dan mungkin coach yang lain juga. Kadang-kadang kita kan bertanya kan misalnya dapatnya heavy gitu kan. Nah, heavy itu bisa berubah nggak coach sebenarnya? Jadi is gitu di keesokan harinya. Pertama kita netralin dulu, kita punya point of view, punya proyeksi, dan punya sometimes juga kita mungkin bisa perceiving heavy-nya dia ke kita juga kan. Nah, ketika kita benar-benar clear, sebenarnya kita menginginkan relasi nggak sih? Sebenarnya apakah aku benar-benar atau aku hanya mau punya teman yang bisa sama-sama joy? Iya, iya. Tadi Teman-teman yang kalau yang saya dapatkan nih, perceiving dari Rika nih, Rik ya. Iya, Tadi iya. pas ditanya seperti itu, awalnya sih tapi sekian detik langsung ganti heavy gitu. Nah, yes, itu yang apa kita bisa perceive energinya. Itu ya, berarti bisa aja itu point of view yang dia punya sekarang gitu ya. Yes, ya. Jadi kamu potentok, and then kamu dapat really clear. Biasanya orang lain akan lebih mudah untuk mencek hubungan dia dengan pria itu is atau heavy. Dan cenderung sebenarnya kita tahu, cuman kita pakai pikiran logika. Oh, one day, kan makanya aku tadi bilang sama Rika, one day mungkin dia akan berubah demi aku, one day mungkin dia ada begini-begini. Mungkin one day-nya itu bisa tanya ke Mbak Titin mungkin udah banyak one day. Ya, Kak Coach. Iya. Oke, next question ada sama tadi. Berarti possibility yang seperti possibility yang lain itu tuh tetap ada ya sebetulnya ya. Yes, tetap yang kalau kamu tahu dia tidak suka terlalu create money, tapi kita bisa bilang dulu di awal kan, I love money. Dengan money aku bisa meng-create lebih banyak hal lagi, bukan tentang aku materi dengan mata duitan gimana gitu ya. Tapi bersediakan walaupun dijudge seperti itu, dan lebih baik di awal kita terbuka. Kebanyakan kan kita malu-malu, kita takut dicap materi. Tapi what if kita mengizinkan uang berkontribusi untuk kita menciptakan atau berkontribusi sama planet ini. Jadi pikirannya jauh lebih lebar, gitu ya, jauh lebih luas. Oke, sip. Yes. Ya. Jadi gitu. Tadi ada Heidi. Ya, Heidi. Mana Heidinya? Halo. Heidi dari Mbak Titin ya. Ya. Coach, saya mau nanya, kalau untuk di awareness nih, apa yang dilakukan gitu kalau berdasarkan awareness nih, misalnya kan ini sekarang lagi masalah itu biasa robot trading yang ramai itu ya gitu. Kalau misalnya terus kan banyak pro kontra gitu kan, ada yang menjakan ya udah direlakan, tapi kalau lihat dari yang lain bilang harus dilaporkan ke polisi. Nah kalau dari berdasarkan awareness bagaimana tuh Coach? Oke. Dulu saya pernah masuk di salah satu ORNG gitu kan, terus emang sih waktu itu saya cuma bilang I want my money back. I want my money back. Saya nggak tahu yang lain, but I would like to my money back. Tapi bukan dari energy lack of, sama seperti anak kecil. Ma, aku mau permen gitu kan. Ketika dia bilang mamanya, ma mau permen, dia lari ke papanya kan. Kalau nggak dikasih. Oke, kalau nggak ada papinya dikasih, dia lari ke mbaknya. Lari ke siapa? Sampai dia dapat kan. Tapi dari energi takut nggak? Takut nggak punya uang, takut nggak punya permen? Enggak kan? Cuman mau doang ya. Benar-benar mau gitu kan. Walaupun kalau perlu dia nangis-nangis karena dia pengen banget gitu istilahnya. Tapi bukan dari energi aku nggak punya uang, aku mau permen, atau dari nggak punya permen pengen permen, just pengen permen aja gitu ya. Nah itu dibilangnya demanding gitu kan, demanding atas apa yang dia mau. Nah, so what if kamu tidak menunggu, but kamu tetap create, but you demanding untuk itu kembali. Ya, demanding, I want my money back, and then kamu tetap create. Karena ketika kamu menunggu, energi area semua kehidupan kamu, keuangan kamu semuanya ketahan. Karena kamu lagi menunggu dan mengatakan bahwa this is satu-satunya sumbernya kamu. Tanpa sadar itu kan. Ya, tanpa sadar kamu meletakkan powernya itu ke satu tempat.
dan tanpa dia kamu nggak bisa. So kamu langsung jadi powerless energetically-nya, bahwa saya nggak berdaya, nggak bisa menciptakan, ini satu-satunya income saya, uang saya habis, tabungan saya, bla 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 bla. Oke, so Parenthood itu semua, and then I want my money back, gitu kan, dari demanding energetically-nya, saya cuma mau uang kembali, then create apalagi yang kamu bisa ciptakan yang 10 kali lipat lebih daripada ini. Oh gitu. Yap. Oke, dan ya tadi jika kamu benar-benar pengen tadi itu permen, kamu akan bisa menemukan cara. Kamu ketemu siapa, ketemu apa, ketemu orangnya seperti apa yang perlu kamu lakukan, gitu. Tapi tidak terbawa rombongan yang tadi. Kalau rombongan tadi bisa jadi tentang marah, bisa jadi tentang kekurangan, gitu loh. Tapi you find your way. Oke. Iya. Itu Mbak Hedi, senasib kan kita? Sudah. Saya juga. Oh ya, salah satunya adalah mengambil alih tanggung jawab. Mengambil alih tanggung jawab. We choose that. So kita menjadi adult. So what's right about this net? I'm not getting gitu ya. Oke, aku juga waktu itu pernah meminjamkan temanku. Dia orang asing, dia suka tukerin dari dolar ke rupiah, dari dolar ke rupiah. Saya cuma bantuin ke money changers gitu ya. Dan Mandi dia bukan orang susah, dia keluarga dari yang cukup kaya. Terus kemudian dia pinjam sama aku untuk bayar sesuatu dulu. Jadi dia bilang dolarnya belum turun, kamu tukerin dulu, ambil dulu rupiah, nanti begitu dolar turun saya tukerin ke kamu Vena. Dia bilang oke, aku bilang gitu. Nah dia pakai uang aku, terus kemudian suatu hari saya ngeliat Facebooknya dia pakai motor Ducati. Begitu pakai motor Ducati kan bagus gitu kan, keren kan, berarti uang udah sampai nih. Aku bilang, hey, uangnya udah dikirim ya dari negara, dia kan nungguin dari negara ini karena saya yang transaksiin. Kalau uangnya udah sampai, tolong dong gitu kan, yang kamu pinjam ke saya ini tagihannya sekian gitu kan, pakai dolar gini. Terus dia bilang, oh iya, dia kirim aku sekitar 500.000. Terus aku bilang, what, 500.000? Aku bilang gitu. Terus aku marah sama dia, kamu jangan gitu dong gitu kan. Terus aku WhatsApp lagi, kamu paling nggak bayar dulu berapa gitu ya. Terus dia bilang, oke, dikirimin lagi 1 juta. Terus aku bilang gini, kok aku kayak pengemis ya, uangku sendiri, kok aku jadi ngemis-ngemis. Dia naik motor Ducati, itu aku kesel dan kecewa. Aku waktu itu belum kenal akses, tapi aku udah kenal hipnoterapi dan segala macam. Aku cuma bilang, aku yang mengambil alih, aku yang bertanggung jawab di sini, aku yang memberikan dia pinjaman, kalau enggak kan nggak mungkin dia nggak kembalikan. Kalau aku nggak memberikan pinjaman kan, berarti uangnya masih di tanganku kan, berarti aku yang bertanggung jawab memberikan ini kepada dia. Oke, so aku mengambil alih tanggung jawabku, apa yang aku bisa ciptakan. Kurang lebih situasinya saat itu begitu. Dan yang terjadi Mbak Titin kenal aku dari insurance itu, dan insurance itu memanggil saya, ownernya gitu, minta aku memberikan training, dan training itu, jadi waktu itu uang pinjamanku itu sekitar 100 juta, dan ketika aku memberikan training, dari beberapa kali training, berapa gelombang itu, 3 batch kalau nggak salah, dan nilainya itu 120 juta. So, what else? Gitu ya. Nah, itu juga kenal aku dari Pro itu. Jadi, don't wait, keep creating, dan yang tadi, you find a way. Kamu pasti akan menemukan cara. Gitu. Itu banget, Coach. Yes. Yang pertama itu tadi, mengambil alih tanggung jawab, gitu kan. We create it. Kita manusia yang sudah dewasa. Jadilah adult consciousness, gitu. Kita bukan anak-anak lagi, tapi edukasi diri kita untuk kita bertanggung jawab gitu. Oke, this is aku yang milih. So setelah aku pilih, apa yang aku bisa ciptakan di sini daripada kita menyesalin pilihan kita, nggak kemana-mana. Ya, jadi demanding itu nggak harus pada orang tersebut atau sesuatu yang memang kita harapkan, ekspektasikan ya. Bisa dari mana aja sebenarnya ya gitu ya, Coach ya. Yes. I would like to my money back gitu kan, bisa dari mana aja dan dari apa aja, kecuali kita melimit cuma dari dia satu-satunya gitu. Tapi aku pernah juga demanding dari satu organisasi tersebut, satu itu yang tadi aku bilang di URG, dan uangku balik sekitar 70%. Sampai aku nggak kenal gitu kan, yang beli account aku juga nggak kenal, and then sampai yang ngajakin aku sampai bingung, kok kamu bisa ya? Ya nggak tahu juga, aku bilang gitu, I just truly demanding, dan aku nggak kenal orang itu tingkatannya mungkin 4 atau 5 level di atas gitu, dan aku sama sekali nggak kenal, tapi dia bersedia ketemu sama aku, dia langsung bayar aku, dan account itu aku langsung bisa kasihkan ke dia, dan 70% dari uang yang aku taruh di situ dapat gitu. Jadi
So diakses mungkin kita akan bisa ngobrol lagi. Ini mau ditaruhnya jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah. Itu sebenarnya bisa. Ketika aku belajar bisnis dan different gitu, ada banyak lagi sebenarnya yang bisa dipecah. Iya. Oke, Wah, so itu pertama kelas itu ya. Kalau itu mah kelas khusus ya. Yes. Yang pertama tadi bukan ya udah ikhlas lah. No, demand. Demand. Oke. Nah, demanding no matter what gitu kan. Pertama, terus yang kedua, kita yang bertanggung jawab dan bukan dari energi kekurangan, but apa yang kita bisa create di sini yang lebih daripada saya kemarin. Jadi kita mengupgrade diri kita dari diri kita kemarin. Ya, dan bersedia melakukan apapun. Mungkin karena ya saya bilang tadi, saya bersedia melakukan apapun ketika saya mau jalan kaki kek, mau kurangin uang jajan kek, terus waktu lagi itu saya bikin inskripsi orang, dan ketika ke Amerika, walaupun saya kuliah di sana, saya kerja jadi di waitress gitu kan, di restoran Bali yang di San Francisco. Waktu itu saya pengen nangis dalam hati gue anak orang kaya, pasti ngelayan jadi staff karyawan ya gitu kan. Isinya dulu ada gitu kan, gitu kan. Tapi gue suka dengan duit. Karena waktu itu kenapa aku suka dan kerja di restoran, karena aku suka begitu aku udah kumpulin terus dapet tipsnya segala macam, aku bisa jalan-jalan. Nah, aku sukanya jalan-jalan ke Dani. Iya. 3 bulan kerja. Ya 3 bulan kerja, 2 minggu jalan-jalan. Happy banget, bisa sewa kendaraan, bisa muter-muter di Amerika di mana-mana. Nah, saking sukanya dengan jalan-jalan. Jadi oke, so aku baru sadar sekarang, seberapa banyak dari kita baru menciptakan setelah ada sesuatu. Bagaimana jika kita menciptakan walaupun nggak ada alasan? Biasanya kita kalau ada bill, ada tagihan, baru create bisa. Ada tagihan, baru create bisa, gitu kan? Udah kepepet, baru bisa tercipta. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menciptakan lebih banyak uang dengan mudah, menciptakan, memiliki, dan menghasilkan lebih banyak dan lebih mudah tanpa alasan. Tadi tanpa ada tagihan gitu. Jadi kita ciptakan because we just love it, kayak anak kecil itu. I just want permen kok gitu. Oke. Oke, so segala yang tidak mengizinkan kita untuk menciptakan, memiliki, dan mengenerate uang dengan total ease, bersediakan untuk dihancurkan, tidak diciptakan. Right, wrong, good, bad, perfect, uninsured, beyond energy, ruang, kesadaran, choice, magic, miracles, mystery, dan possibility apa yang kita dan tubuh kita bisa menciptakan, memiliki, dan menghasilkan lebih banyak uang beyond melampaui dari realita kita, beyond dari semua yang ada di keluarga kita. Sampai keluarga kita kan, aku nggak mau lebih karena aku menghormati dia, atau aku nggak pernah akan bisa lebih dari dia. Oke, beyond dari itu semua, beyond your mind. Oke, bersediakah semuanya untuk dihancurkan dan tidak diciptakan? Right, wrong, good, bad, pop, uninsured, dan bersediakah kamu membunuh pikiran kamu? Karena pikiran kamu ketika saya ngomong gitu, mungkin nggak ya langsung ngomong gitu. Ya. Kill your mind, karena pikiran kamu langsung bilang, bisa nggak ya, dari mana ya, langsung zet. Oke, everything that is, semua pemikiran kamu bahwa, bisa nggak ya, kan saya udah begini, usia saya udah begini, bla bla bla. Please, untuk beberapa saat atau sehari, 1 jam aja, kill your mind, please. Logikanya kamu so heavy. Everything that is bersediakan untuk dihancurkan dan tidak diciptakan lagi. Ketika kamu menggunakan logika kamu sedang menghilangkan keajaiban kamu, karena kamu adalah keajaiban itu sendiri. Yes. Ya, yes. Logika malah suka jadi batasan ya, Coach ya? Yes, jadi batasan. Sedangkan kamu adalah keajaiban. Tapi begitu menggunakan logika, bisa nggak ya, kan nggak mungkin, bilang kamu menghilangkan keajaiban yang itu adalah kamu. Nah, itu dia tuh yang kenapa topik ini saya utarakan ke Coach Vena dan Coach Vena setujui. Itu dia tuh. Jadi ketika pada posisi itu saya tengahkan bahwa sebenarnya saya adalah sesuatu sumber kebahagiaan itu sendiri gitu ya. Saya itu tak ternilai, punya potensi ya, keajaiban itu pada diri saya. Kenapa nggak saya ciptakan sesuatu yang melampaui yang melampaui keadaan yang seperti itu. Nah, itu seperti itu. Yes. Oke. Udah nih. Yes, dan mungkin Intan ada sesuatu ya? Oh, Mbak Titin. Mbak Titin tambahan. Tamu Cia, ya. Nah, baca. Pertanyaan pertama langsung terjawab, Pak. Yang terakhir, saya kaget ya barusan, kok bisa ya yang apa yang mau tanyain
Coach Vena langsung jawab gitu. Ya kan, bagaimana ya gitu kok baru ada tagihan, baru kepikiran gitu ya. Nah, ini sumbernya dari mana? Kenapa di saat enjoy pun uang itu datang dengan mudah dari kita gitu. Jawab, thank you coach. Pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua agak melebar dari topik malam ini, boleh coach? Lebarnya semana? Coba ditanya dulu yang lebar nggak boleh. Agak keluar. Jadi saya itu trauma gempa coach. Sama petir gitu ya. Sampai tadi di kantor akhirnya saya nyadari ternyata ini persoalan yang belum clear selama ini gitu ya. Jadi sejak gempa 2019 itu saya sangat selalu kayak berdebar-debar gitu ya coach. Bayangin ada meja yang bergeser dikit, saya pikir itu gempa dan saya bisa lari ke luar gedung gitu ya. Dan orang pada ngetawain. Padahal cuma meja saya ternyata goyang gitu ya. Saya pikir gempa gitu. Terus semalam juga ada petir sangat kuat dan saya nggak bisa tidur. Takut gempa lagi, bencana lagi, trauma gitu ya coach ya. Izin fasilitasi coach. Nanti khusus ini. itu mungkin kayak PTSD ya, karena PTSD dan itu perlu dilakukan BARS itu ada khusus yang buat PTSD yang post traumatic stress disorder, karena itu larinya lebih ke sana gitu kan. Oke ya, kalau untuk yang gempa gitu mungkin Intan mungkin one day ke Padang fasilitasi teman-teman di sana gitu ya Coach Dani. Iya. Pengennya bertiga ya, ada Coach Vena, ada Coach Dani, ada Coach Intan gitu ya. Iya gitu kan. Asal aman, gitu. Akomodasi dan semuanya. Mari berkontribusi menciptakan. Ya paling begitu Mbak Titin. Ya siap. Ya, ada tanggapan Vena? Ada tanggapan atau begitu aja? Oke, jadi kayak tadi itu kan tentang PTSD ya Coach Dani, jadi bisa dilakukan dengan TSS atau PTSD tentang gempa, dan tadi tentang petir. Petir itu ada suaranya nggak? Ada. Oke. Saya nggak tahu apakah sebenarnya mungkin kita nih sebenarnya bisa mampu untuk berkomunikasi dengan molekul, cuman kita mungkin tidak menyadari. Di tempat saya, ketika kalau ada hujan besar, itu waktu itu pernah ada petir, terus ada suara yang cukup besar, terus anjing-anjing dekat kompleks saya tuh pada gonggong ketakutan gitu kan, binatang biasanya takut. Terus kemudian malam-malam saya terbangun kaget karena saking besarnya saya juga ngeri, terus saya bilang gini, aduh kamu baik banget hujan, tapi kalau bisa suaranya juga nggak bisa ikut karena banyak sekali binatang yang takut gitu kan. Dan hanya cuman mengatakan itu. Kemudian suatu hari hujan gede juga, terus saya tungguin, aduh anjing gimana gitu kan, pada anjing-anjing di kompleks itu pada biasanya gonggong-gonggong gitu. Ternyata nggak ada petir yang ada suaranya gitu, nggak ada suara. Jadi sampai sekarang di kompleks saya kalau hujan besar sekalipun itu nggak ada geledek yang besar. Volumenya udah dikecilin di situ, ada volumenya. Ya, saya sudah minta tolong, oh please, dan boleh, tapi please jangan ada geledek, jangan ada suara yang ini gitu kan, di sini banyak binatang yang takut, aku bilang gitu ya. Dan sejak saat itu sampai sekarang sih so far gitu. Jadi aku nggak tahu kemampuan apa yang kita milikin, tapi kita nggak sadarin. Iya, setuju. Aku cuman just like oh please gitu kan. Please kamu baik, tapi please kalau bisa jangan ada suara yang besar, aku bilang gitu, because di sini ada banyak binatang dan mereka takut. Aku cuma bilang gitu doang, dan itu tanpa ekstasi karena lagi tidur, aduh jangan dong petir please gitu kan, banyak yang ketakutan dan tidur lagi gitu. Saya juga nggak kepikir bahwa oh ya udah nggak ada lagi ya gitu, nggak kepikir juga gitu. Saya nggak kepikir dia dengar apa enggak juga gitu, cuman ngomong doang, cuman aks doang gitu, dan tidur. Dan that's baru kejadian belakangan saya tanya, iya ya, kok nggak ada lagi ya? Iya ya, kok nggak ada ya? Oh, thank you ya. Oh, aku langsung tutup, nggak mungkin, tapi aku what else possible, langsung aku bilang gitu. Bagaimana bisa lebih baik? Apalagi power dan potensi yang aku nggak kenalin. Iya. Gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin aku bilang gini, ketika kita makin aware ya, kayak ketika di BARS makin awareness makin besar, kita makin komunion dengan body, dengan entities, dengan segala macam, that's molecule juga, that's entities juga.
hujan. Dan dengan kamu mengenali kemampuan kamu, bagaimana kamu bisa berkontribusi sama yang lain. Kayak saya cuma minta supaya binatang itu nggak takut. Dan itu berkontribusi sama binatang-binatang di kompleks saya. Saya nggak tahu di kompleks tetangga, karena saya belum tidur di kompleks tetangga. Kalau boleh Jadi, tambahan juga, memang ketika kita mengenali keajaiban yang pada diri kita, itu kita jadi sangat berkontribusi buat alam. Contohnya misalnya gempa itu ya. ya. Saya cenderung punya perceiving yang kuat kalau gempa gitu ya. Dan beberapa teman sih tahu dia kalau ada gempa tuh saya udah beda aja gitu ya. Nah, tapi karena beberapa kali gitu ya mengenali keajaiban itu bisa tuh volume goyangannya tuh diredam atau patahan-patahannya itu tuh nggak terlalu ya. kecil. Nah, bagaimana kalau seperti Coach Vena saya ya itu banyak gitu ya. Nah, itu kayaknya lebih banyak berkontribusi buat Earth ya guys. Seperti itu. Ya. Menyadari Dan mungkin itu kita nggak sadarin karena itu alami. Nggak apa ya? Mungkin kita nggak menyadarin saking sepelenya. Dan karena kita juga nggak pernah diedukasi di sekolahan untuk ngomong sama gempa, untuk ngomong sama nggak ada coach. nggak ada gitu ya. Nah, mungkin teman-teman memiliki itu karena sebenarnya kita kan makhluk energi. Kita ngomong kan secara energi. Kita makhluk entitas. Sebenarnya kita bisa gitu, tapi karena nggak menyadarin, akhirnya kita menyepelekan. Dan ya buktinya kayak zaman dulu tuh mereka bisa ngomong sama tanaman, bisa ketemu tuh yang namanya jahe buat makanan, kunyit gitu kan. Berarti kan mereka memiliki kemampuan untuk komunikasi dengan tanaman. Kita nih cuma pakai doang, mereka bisa ketemu dengan kopi, bisa ketemu dengan teh, bisa tahu tentang ini gitu kan. Kalau sekarang mungkin teknologi, tapi kalau zaman dulu dia komunian banget dengan alam. Gitu ya. Tanaman itu mereka komunian banget gitu, sampai tanaman di bawah-bawah aja, akar aja mereka bisa tahu dan bisa jadi bumbu buat kita sekarang. Makanya kalau ke Padang kan enak makanannya. Ya kan kok bicara soal gempa kan, waktu saya kalau gempa yang sekarang kan kejadian di daerah kampung saya sendiri ya, tempat orang tua. Nah dulu kan memang di Padang, di tempat saya banget ya. Jadi kalau dulu mereka sebelumnya bilang, ayolah pulang kampung, ngapain di Padang, nanti gempa lagi. Ternyata malah sekarang di tempat mereka gempa gitu ya. Jadi saya jadi dilema kemarin ya, ketika mau tengok orang tua, kan saya pulang ya ke tempat orang tua ya Coach ya. Nah saya itu nggak bisa tidur semalaman karena takut gempanya. Nah, malah jadi karena saya pulang, lihat orang tua saya bangun, lihat saya masih nggak bisa tidur, malah dia jadi khawatir. Justru saya pulang, saya nggak bisa tidur gitu ya. Ya, oke. Ya, jadi kalau tadi kekhawatiran itu karena tadi dari PTSD, tapi kalau di sini adalah bagaimana jika kamu is like animal. Tubuh kita tuh animal. Tubuh kita sangat aware. Tapi bukan dipengaruhi tadi dari PTSD, bukan dari post traumatic stress disorder. Karena animal dia nggak punya point of view, dia tahu sebelum kejadian dia sudah move. Karena dia komunian banget dengan alam. Dan tubuh kita sebenarnya seperti itu, komunian banget. Hanya kita kurang lagi berkomunikasi lagi. Yang tadi kurang komunikasi dengan tubuh, kurang lagi komunikasi dengan alam, dengan kayak misalkan kayak dengan bumi gitu kan, kayak Coach Dani. Terus saya ketika lagi ngomong sama hujan. Terus kita kurang juga komunikasi dengan tanaman-tanaman gitu ya, ataupun binatang. Sebenarnya kita memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Jadi power potensi itu bukan hanya pinter, power potensi itu bukan tentang skill yang dipelajari. Power dan potensi itu alami. Alaminya kita, kekuatan yang alami. Sehingga ketika ada orang masak sesuatu, energi dia tuh bagus banget ketika masak, walaupun resepnya sederhana. Itu kan alami. Kamu jadiin menu pun ketika orang lain yang masak, tetap aja tesnya kok ada yang kurang ya. Udah ikutin belum sih resepnya? Udah. Sampai detailnya udah. Tapi tetap tesnya kayak ada yang beda. Itu. Nah, itu adalah keajaibannya dia, power dan potensi. Jadi power potensi itu bukan kayak film Batman atau Superman yang terbang ke sana, terbang ke sini. Iya. Kejadiannya di Titin kayak gini tuh kok. Kayak semalam ya. Kan tiba-tiba petir saya langsung terbangun, terus saya keluar, langsung berlari keluar, saya kontribusi ya, bumi, yes. Apa ya, universe gitu ya,
alam semesta butuh apa, saya berikan kontribusi 1, 2, 3 gitu ya. Terus ngomong ke langit, hujan silakan turun secukupnya untuk kebutuhan bumi, maafkan saya ya gitu. Jadi ho'oponopono. Nah, terus tidur lagi dalam keadaan. Tapi yang menjadi persoalannya itu pas kejadiannya itu belum sembuh sayanya gitu loh. Kalau untuk ngomong ke tadi aku bilang mungkin ya kayak mesti dilakukan bars. Oke, thank you. Dan Coach Dani ini ada Heidi dari tadi udah angkat tangan, so mau di-take atau mau gimana? Ada 8 kan ada. Ya, Intan mau menambahkan? Ya, Mbak Intan ada penambahan nggak? Ya, atau saya tertarik dengan yaitu uang sebagai sumber kebahagiaan itu dengan judulnya. Jadi ya lebih kepada kita itu sumber kebahagiaan itu sendiri gitu. Tetapi dengan banyak uang ya lebih bahagia gitu kan, Pak. Bisa dikatakan begitu gitu dari semua ini gitu dari. Iya, ya, yang sebenarnya yang happy itu body kita karena body kita yang butuh uang bukan kita. Being tidak butuh uang, yang butuh uang body. Jadi izinkan uang berkontribusi pada body kita dan body kita ketika semakin happy dia semakin create more. Gitu. Karena kita dalam vibrasi yang tadi ketika kita happy, terus kemudian yang mensupport datang gitu. Misalkan kita happy ketemu makanan yang enak kita happy. Akhirnya kita mudah banget kan menemukan makanan enak. Kurang lebih seperti itu. Terus kita suka dengan tempat yang enak, kita mudah banget untuk menemukan tempat-tempat yang enak. Gitu, entah dari apapun gitu. Dan ketika saya suka kemarin ketika lagi di sungai gitu, waktu lagi di puncak gitu kan, tempat glamping, terus gitu ada sungainya terus enak banget seger. Terus tiba-tiba si Dani kasih, Cici nanti besok dibawa ke sini ya di Jogja, terus ada kayak air terjun gitu. Terus aku bilang, aku bilang gitu. This is what I want gitu kan, aku mau banget ke sini mau gitu kan. Jadi rela ke Jogja untuk ketemu di air terjun itu. Jadi saya nggak aks tiba-tiba udah dikasih, saya nggak aks dikasih informasi, saya nggak aks dikasih informasi, because I like it so much gitu loh. Oke, gitu ya Intan. Jadi vibrasi kita ketika kita makin happy, dan orang berkontribusi untuk memberikan lebih banyak lagi karena dia tahu. Mungkin tubuh kita tahu ya, dia happy and then dia pull orang untuk kasihin lebih. Oh, Vena sukanya A. Nah, demikian juga yang tadi. Ketika saya bilang saya suka gitu kan di alam, terus ada air terjunnya segala macam, informasi banyak. Dan misalkan kalau kita suka dengan penderitaan, kira-kira bagaimana? Kita suka dengan tagihan, kira-kira gimana yang datang? Begitu ada tagihan, tagihan. Terus universe bilang, oh dia lebih suka dengan tagihan, kasih lebih banyak lagi, tagihan, gitu kan? Lebih banyak lagi. Terjebak suka tagihannya itu, yaitu stupidity itu ya yang perlu kita aware untuk di clearing ya. Karena kita melihat itu berat, jadi tanpa sadar kan vibrasi kita setiap hari adalah aduh berat ya gitu kan, aduh berat banget ya, aduh beban banget nih mau kerja beban, mau kerja berat, aduh kurang lah, universe kasihnya apa ya, kurang karena frekuensinya kan sama gitu. Makanya begitu banyak tagihan, aduh tagihan lagi, begitu kita ngomong gitu lebih banyak lagi datang tagihan kan tanpa sadar. Ada aja keuangan yang diminta yang mendadak, yang nggak pernah ada tiba-tiba ada, yang nggak pernah ada pinjam tiba-tiba ada gitu. Ya excited dengan tagihan. Masa tertantang kali Coach. Wow, Yosi, kita kayaknya dapat 10% Coach Dani. Oh. Langsung, Yosi, I'm so demand. Langsung ada yang WhatsApp Coach. Ada yang WhatsApp, bayar. Udah ditransfer belum? Kalau belum, kita lagi. Jadi saya ini ya. Langsung praktek, langsung cool. Langsung ada yang bayar hutang. Ya, you demanding so much. Entah gimana caranya lu bayar gitu kan istilahnya. Kalau perlu hunting, dia punya pikiran bayar. Tapi bukan dari energi yang itu tadi gitu. Yang sama kayak anak kecil aja ngeliat orang tuanya sampai pusing, udah beli deh sana gitu. Iya. Tapi bukan dari energi kurang gitu sampai orang tuanya yang udah sampai dia meringkel gitu di lantai. Ya itu, if you demanding so much, kalau perlu kamu pakai lawyer kan mau pakai apa, tapi bukan dari energi lack of. Gitu loh. Ya. And tetap create dan tidak wait.
atau menyesal, oh udah saya pakai ini kok enggak ya, mahal ya gini-gini. No, what else? Cuman itu aja. Gitu ya. Energinya what else, apapun akan diciptakan. Dan menjadi apapun bersedia. Kayak tadi aku bilang, aku mau menjadi waitress, kayak mau apa, karena saking bahagianya misalnya jalan-jalan mau jadi waitress deh gitu kan. No matter what gitu kan, gitu. Jadi ya itu. Jadi thank you semuanya. Jadi mungkin sampai ketemu lagi. Rabu yang akan datang. Iya, oke. Coach Yana, terima kasih Mbak Intan dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Malam hari ini. Thank you. Oke, sampai Thank you jumpa Coach Dani, minggu depan. thank you Coach Thank Intan, you. terima kasih semuanya. Thank you, Coach. Makasih. Malam.